Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat datang saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa baru kelas perbankan syariah, mulai dari PSG sampai PSI. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah dan ruang lingkup ekonomi mikro. Ini merupakan materi pertemuan kedua, karena pertemuan pertama adalah materi untuk pendahuluan dan peta konsep, dan teman-teman sudah membaca tentang kontrak perkuliahan yang sudah saya unggah di laman YouTube. Oke, langsung saja. Untuk mempersingkat waktu, saya tidak akan lama-lama karena saya akan menjelaskan inti-inti dari materi hari ini saja. Baik, sebelum kita masuk ke dalam istilah atau pengertian dari ekonomi itu sendiri, kita akan masuk dalam periodisasi sejarah ekonomi. Jadi ekonomi itu memiliki sejarah panjang sekali, adik-adik. Jadi ada sejarah ekonomi dari sisi pemikiran barat, ada juga sejarah dari pemikiran Islam atau syariah. Nah, ini adalah periodisasi yang atas ini adalah untuk pemikiran ekonomi dunia Islam, yang bawah ini adalah pemikiran dari dunia barat. Nah, sebenarnya Islam sendiri tidak jauh-jauh dari pemikiran-pemikiran orang-orang Yunani kuno seperti Aristoteles, Plato, Archimedes dan lain-lain sebagainya. Jadi orang-orang yang ada di orang-orang Islam sendiri terinspirasi dari pemikiran-pemikiran ekonomi yang sudah terjadi pada abad-abad sebelum Masehi. Nah, pemikiran ekonomi Islam sendiri itu turun bersamaan dengan kenabian Nabi Muhammad SAW, yang turun bersamaan dengan Al-Quran. Jadi ketika wahyu Allah itu turun, maka mulai dari situlah pemikiran ekonomi mulai muncul. Kemudian ketika terjadi kemajuan yang sangat pesat sekali pada peradaban Islam, nah justru di peradaban barat ini terjadi great gap yang sangat jauh sekali. Jadi sejak ditemukannya Bibel 1 Masehi ini sudah tidak ada lagi pemikiran-pemikiran ekonomi di dunia barat. Kalau di Islam itu malah justru gemilang-gemilangnya. Jadi mulai dari Abu Yusuf, Abu Hanifah, Al-Ghazali, Taimiyah, Ibnu Khaldun, ini semua adalah pemikir-pemikir ekonomi dalam dunia Islam. Jadi sebenarnya di pemikiran ekonomi dunia barat itu sebenarnya banyak sekali mengambil dari pemikiran-pemikiran Islam. Nah, itu berlangsung ketika selesainya perang salib ya. Jadi di sini itu terjadi perang salib dan akhirnya banyak pencurian ilmu pengetahuan yang terjadi di dunia Islam. Nah, pada saat itu salah satu perpustakaan yang terkenal di sana di dunia Islam itu dihancurkan. Ada istilah, kalau kita ingin menghancurkan sebuah peradaban, maka hancurkanlah dulu karya-karya bukunya. Nah, itu terjadi di dunia Islam pada saat itu. Maka pada abad ke-18 muncullah pemikiran Adam Smith, yang salah satu bukunya The Wealth of Nation itu adalah terinspirasi dari bukunya Ibnu Taimiyah yang berjudul Al-Amwal. Banyak sekali sebenarnya contoh-contoh karya-karya yang ada di dunia barat itu mengambil dari ilmu pengetahuan dari dunia Islam. Nah, kita patut bangga nih karena ternyata ilmu-ilmu yang ada sekarang ini dulunya sudah ada atau terpikirkan oleh ilmuwan-ilmuwan muslim. Baik, jadi perkembangan ilmu ekonomi Islam itu dimulai sejak 1930-an, yang berawal dari pendekatan-pendekatan syariah, ya, fikih, kalam dan lain-lain sebagainya. Kemudian mulai tahun 50 itu mulai masuk ke dalam dunia pendidikan, dan 70-80 itu mulai dijadikan sebuah sistem ekonomi, ya. Perkembangan ekonomi modern, adik-adik pasti sudah dikenalkan nih pada saat sekolah dulu.
tentang Adam Smith. Adam Smith itu adalah bapak ekonomi dunia barat yang terkenal dengan bukunya An Inquiry into the Natures and Crisis of the World of Nations. Nah, ini salah satu bukunya. Dia adalah penemu mikroekonomi. Jadi bapak mikroekonomi itu adalah Adam Smith. Adam Smith mengajarkan bagaimana suatu harga itu terbentuk. Kemudian bagaimana menghargai atau menentukan harga dari tanah, tenaga kerja, dan modal, begitu. Kemudian beliau juga mengajarkan tentang bagaimana sebuah mekanisme pasar itu bekerja. Jadi kekuatan permintaan dan penawaran itu bagaimana bekerja di pasar. Kemudian seiring bertambahnya waktu, ternyata yang namanya pemikiran dari Adam Smith ini ternyata ada kendala, adik-adik. Jadi kendalanya adalah terjadi Great Depression pada tahun 1930. Nah, ini sebelumnya ini adalah Bapak John Maynard Keynes. Beliau adalah bapak makroekonomi dengan bukunya yang terkenal General Theory of Employment, Interest and Money. Jadi ini mematahkan teori-teori yang diajukan oleh Adam Smith. Ini bukunya. Jadi teorinya Keynes ini menjelaskan bagaimana makroekonomi itu ada. Nah, kembali lagi tadi ya, kenapa sih teorinya Adam Smith itu terpatahkan? Karena Adam Smith hanya memikirkan dari sisi produksi atau penawaran, sehingga tidak terpikirkan bagaimana kondisi permintaan yang ada di masyarakat. Karena tidak setiap penawaran itu ada permintaannya, ternyata ada hal-hal tertentu yang membuat permintaan itu tidak sama jumlahnya dengan penawaran. Nah, Great Depression 1930 itu karena banyak barang yang nggak laku, maka terjadi Great Depression, commonly used an example of how far the world's economy can decline. Jadi banyak pengangguran di mana, inflasi di mana-mana, inflasi meningkat tajam. Nah, seperti ini banyak sekali orang yang melamar kerja tapi kesempatan kerja tidak memenuhi jumlah angkatan kerja yang ada. Nah, di sana profit, harga turun drastis, kemudian pendapatan pajak negara itu turun drastis, hampir lebih dari 50%, dan pengangguran meningkat sebanyak 25%, dan beberapa negara yang terdampak itu sampai 33%. Jadi bayangkan kalau 33% orang tidak punya pekerjaan dalam suatu negara, bagaimana itu? Pasti tingkat kriminalitas juga meningkat. Nah, ini data-datanya, jadi tidak usah lama-lama ya. Nanti silahkan dilihat sendiri. Saya akan unggah di kelas virtual. Nah, oke. Ekonomi Islam sendiri itu disebut dengan ekonomi robbani. Jadi memang apapun yang ada dalam ekonomi Islam itu pasti diatur atau disebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya surat Ali Imran ayat 3 ayat 109 yang artinya kemuliaan Allah lah yang segala yang ada di langit dan bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan, dan lain-lain sebagainya, sampai surat Hud ayat 11 Surat 11 ayat 6, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang berezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Jadi sebenarnya segala solusi dalam kehidupan masyarakat itu ada dalam Al-Quran, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi. Jadi ekonomi yang kita kenal saat ini, sebenarnya aturan-aturan tersebut sudah ada dalam kitab Al-Quran. Sejarah ekonomi Islam hakikatnya bukanlah sebuah ilmu dari sikap reaksioner terhadap fenomena ekonomi konvensional. Awal keberadaannya sama dengan awal keberadaan Islam di muka bumi. Ini sudah kita bahas tadi. Kemudian madhab, maaf ya judulnya belum saya ganti. Jadi
madhab dalam ekonomi Islam. Jadi dalam mempelajari ekonomi Islam itu ada beberapa madhab dalam pemikiran ekonomi Islam. Jadi ada 3 madhab dalam ekonomi Islam. Madhab ini jangan diartikan sebagai aliran ya. Ya aliran bisa, cuman ini hanya terkait dengan pemikiran. Ya, jadi bagaimana seseorang mempelajari ilmu ekonomi Islam itu dengan pendekatan apa? Jadi seperti itu, hanya menjelaskan bagaimana sikap seseorang menggunakan pendekatan dalam memahami ekonomi Islam. Pertama adalah pendekatan madhab iktisoduna atau Bakir Asodr. Jadi madhab ini menolak semua teori yang dikembangkan oleh ekonomi konvensional. Ya, jadi madhab ini tumbuh setelah perkembangan dari ekonomi Barat, yang kemudian beliau-beliau ini yang ada di abad modern ini sadar, oh ternyata ekonomi Islam itu sudah ada dari sejak lama, sehingga mari kita kembangkan lagi. Jadi untuk mengimbangi perkembangan ekonomi yang ada di Barat yang ternyata juga tidak memiliki manfaat yang begitu signifikan. Ternyata malah banyak permasalahan yang terjadi dengan perkembangan ilmu ekonomi yang ada di Barat. Nah, ini dimulai oleh Bakir Asodr. Jadi beliau ini tidak mau menggunakan segala hal yang ada di ekonomi konvensional, jadi seperti kurva, seperti pendekatan-pendekatan bunga, atau dengan pendekatan-pendekatan aturan-aturan investasi keuangan yang berbasiskan dengan suku bunga, itu beliau tidak mau. Jadi grafik, matematika dan lain-lainnya itu beliau tidak mau. Jadi beliau membangun teori-teori baru yang berpedoman pada Al-Quran. Jadi apa yang nggak ada dalam Al-Quran dan Sunnah beliau tidak mau pakai. Madhab mainstream, tokoh-tokohnya ini adalah lulusan-lulusan dari universitas-universitas terkemuka di Eropa dengan pendekatan konvensional. Jadi titik tekannya madhab mainstream adalah ekonomi Islam adalah transformasi ilmu ekonomi yang diterangi cahaya Islam. Jadi tetap memakai model-model ekonomi yang ada di konvensional. Namun ketika terjadi permasalahan, beliau menggunakan aturan-aturan dalam Islam atau Al-Quran dan Sunnah untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam ekonomi konvensional. Kemudian madhab alternatif kritis, karena kritis beliau mengkritisi 2 madhab yang sebelumnya, orang-orang yang ada di sini. Jadi Islam pasti benar, tapi ekonomi Islam belum tentu benar karena merupakan hasil tafsiran manusia atas Al-Quran. Itu beliau mengkritisi madhab Bakir Asodr. Kalau madhab mainstream ya, dua-duanya karena dia ilmu ekonomi konvensional maka harus diuji. Begitu juga dengan madhabnya Bakir Asodr, karena itu juga hasil pemikiran manusia, maka semuanya juga harus diuji. Seperti itu. Simak video kali ini. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang menggambarkan tentang perekonomian yang tidak sesuai dengan harapan. Ini yang menjadi gambaran-gambaran bagaimana permasalahan di mikro dan makroekonomi terjadi di negara Indonesia.
Oke, terima kasih. Kita kembali ke materi. Adik-adik sudah melihat video tadi sekilas, itu adalah gambaran permasalahan dalam perekonomian. Cuman itu dicampur ya, ada mikro, ada makro. Nah, kita saat ini adalah belajar tentang mikro. Nah, masalah ekonomi ini kalau dijelaskan nih seperti ini. Nah, mikro ya, itu nanti adalah berkaitan dengan bagaimana seseorang individu atau pelaku individu ekonomi itu bisa survive dalam melakukan aktivitas ekonomi. Jadi permasalahan ekonomi itu berawal dari bertambahnya populasi manusia yang ada di bumi. Jadi semakin bertambahnya orang, maka kebutuhannya kan semakin meningkat. Kalau kebutuhan atau sumber daya alam tidak memenuhi kebutuhan dari orang-orang tersebut, maka otomatis akan terjadi sebuah kelangkaan atau scarcity. Jadi orang itu kan keinginannya kan tidak terbatas, kebutuhannya juga semakin banyak, sedangkan sumber daya alam itu terbatas, sehingga terjadi kelangkaan. Nah, apa sih yang menjadi solusi dari kelangkaan itu? Kalau kelangkaan kan berarti manusia jadi tidak bisa memenuhi kebutuhannya kan? Nah, seperti itu. Nah, solusinya adalah manusia dihadapkan sebuah pilihan. Ya, jadi dihadapkan sebuah pilihan untuk mencari alternatif dari pemenuhan kebutuhan mereka. Jadi misalkan seperti ini, orang senang bakso semua, tapi ternyata baksonya tidak cukup, ya. Atau keterbatasan itu bisa berupa modal, ya. Misalnya saya hanya punya uang 10.000 nih, jadi modal saya cuma 10.000, tapi harga bakso dan siomay sama-sama 10.000. Nah, apa yang harus saya lakukan? Ya harus memilih salah satu, itu. Ya, karena kebutuhan bakso dan siomay itu untuk menghilangkan rasa lapar. Jadi, misalnya 10.000 ada yang memilih siomay, 10.000 ada yang memilih bakso. Seperti itu namanya pilihan. Nah, pilihan tersebut itu menimbulkan yang namanya opportunity cost. Jadi opportunity cost ini adalah biaya yang muncul akibat biaya yang hilang. Jadi kesempatan yang hilang karena dia memilih salah satu alternatif pilihan yang ada. Jadi ketika seseorang itu memilih bakso, maka dia kehilangan kesempatan untuk mengkonsumsi siomay. Begitu juga sebaliknya, itu namanya opportunity cost. Ya, seperti itu permasalahan ekonomi. Nah, ini permasalahan mikroekonomi. Jadi what, how, dan for whom. Jadi ini yang dipecahkan dalam permasalahan mikroekonomi. Pertama adalah what. What ini adalah barang apa yang mau diproduksi, inputnya apa, outputnya apa. Ingat, input itu adalah faktor produksi. Faktor produksi bisa berupa modal, kemudian skill atau tenaga kerja, kemudian teknologi, kemudian apa yang belum tersebutkan? Teknologi, modal, tenaga kerja, kemudian sumber daya alam. Nah, itu. Jadi bagaimana, apa input yang dipakai, berapa jumlahnya, kemudian outputnya apa yang mau diproduksi. Kemudian masuk nomor 2 adalah permasalahan how. How itu bagaimana cara produksinya, prosesnya bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah permasalahan for whom, untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, ini ekonomi. Ekonomi itu berasal dari dua kata Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos itu rumah tangga, nomos adalah pengaturan. Jadi pengaturan rumah tangga, apa yang mau diatur itu tadi. Jadi sumber daya yang tersedia itu bagaimana ngaturnya biar tercapai tujuan ekonomi, yaitu untuk mencapai tingkat efisiensi. Nah, di sini definisinya saya ambil dari definisi Samuelson and Others. Jadi adalah sebuah studi yang mempelajari bagaimana manusia dan masyarakat menggunakan resource yang terbatas untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat dan mendistribusikannya di antara berbagai anggota masyarakat. Saya kira adik-adik sudah tahu ya. Ini makro. Oke, ini ilustrasi dari perbedaan mikroekonomi dan makroekonomi. Jadi kalau mikroekonomi itu
satu pohon. Jadi hanya satu individu pelaku ekonomi. Kalau makroekonomi kita sudah bicara tentang hutan, jadi kumpulan dari berbagai pohon seperti itu. Jadi kalau kita mikroekonomi, kita bicara tentang pemilik toko, pemilik warung, toko yang ada di pasar. Kalau makroekonomik, kita sudah bicara tentang perekonomian suatu negara. Nah, ini bedanya. Jadi kalau makroekonomi dia bicara tentang agregat, totalitas rumah tangga, kemudian indikatornya atau variabelnya adalah produk domestik bruto, tingkat pengangguran, tingkat pendapatan, kita akan bahas di makro. Kalau mikro, kita membahas tentang mandiri individual, orang, rumah tangga, perusahaan, industri gula, seperti itu. Jadi langsung spesifik. Apa yang mau kita pelajari nanti? Kita akan belajar bagaimana harga itu terbentuk, jumlah karyawannya dipekerjakan dalam suatu perusahaan itu berapa, revenue-nya perusahaan itu berapa, keuntungan perusahaan per bulannya berapa, pengeluaran keluarga Anton, misalnya ini untuk dari sisi konsumen ya, pengeluaran keluarga Anton berapa, pendapatannya berapa, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini langsung ke pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu dibagi menjadi 4. Jadi ada rumah tangga produsen, atau biasanya beberapa buku menggunakan istilah rumah tangga itu sudah merujuk ke konsumen ya. Jadi kalau rumah tangga di sini berarti kita bicara konsumen. Kalau bicara perusahaan berarti kita bicara tentang produsen atau rumah tangga produsen ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah kita bicara tentang pemerintah. Ini juga pelaku ekonomi. Yang keempat adalah rumah tangga luar negeri. Jadi kalau kita bicara tentang mikroekonomi, kita hanya berbicara tentang bagaimana rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen itu melakukan aktivitas ekonominya ya. Jadi rumah tangga konsumen itu membeli dan mengkonsumsi barang dan jasa serta menyediakan faktor produksi, jadi tenaga kerja, kemudian bahan mentah, kemudian investasi, uang berupa investasi, kemudian teknologi, dia punya tanah, punya mesin yang bisa disewakan untuk produksi. Itu yang menyediakan adalah rumah tangga konsumen. Dia juga punya untung dari itu. Kemudian itu digunakan oleh rumah tangga produsen dalam melaksanakan proses produksinya yang nanti outputnya akan dijual kembali melewati pasar barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga konsumen. Kalau rumah tangga konsumen menjual faktor produksi itu ke pasar faktor produksi, seperti itu. Pengembangan ilmu ekonomi Islam itu harus dimulai dari sistem ekonominya. Nah, untuk sistem ekonomi ya, adik-adik, sistem ekonomi itu ada sistem ekonomi konvensional, berupa sistem ekonomi pasar, ada sistem ekonomi tradisional, ada sistem ekonomi sosialis, ada kapitalis, dan yang terakhir ada sistem ekonomi Islam. Jadi sistem ekonomi Islam itu sebenarnya bukan terakhir ya. Jadi sesuai dengan periodisasi tadi, ekonomi Islam itu sudah lama, cuman untuk menjadikannya menjadi sebuah ilmu yang diakui oleh dunia itu baru muncul setelah ilmu ekonomi barat itu berkembang. Nah, untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam itu jadi harus dari sistem ekonominya. Jadi kalau sistem ekonomi di Indonesia itu masih menggunakan sistem ekonomi campuran, maka masih belum bisa diterapkan secara utuh. Tapi bukan berarti kalau menerapkan ilmu ekonomi Islam itu negaranya harus Islam loh ya. Jadi sistem ekonomi Islam mekanismenya dapat diterapkan dalam sistem apapun, tergantung dengan kebijakan pemerintah. Seperti di Inggris. Di Inggris itu sistem ekonominya sebenarnya konvensional ya, tapi karena yang dipakai dalam basis keuangannya itu adalah dengan profit sharing, maka ruh dari pelaksanaan sistem ekonomi Islam itu diterapkan.
Nah, ini sistem ekonomi itu ada sistem ekonomi sosialis, ada Islam dan kapitalis. Kalau sosialis itu dari paham Marxis, tak ada kepemilikan pribadi, dialektik itu berarti dua arah. Jadi diatur bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakatnya. Sedangkan kapitalisme itu adalah ekonomi pasar yang berbasis pengumpulan modal secara besar-besaran. Jadi ini basisnya adalah manusia ekonomi, individualisme berdasarkan laissez-faire. Jadi kekuatan pasar yang bekerja di situ, siapa yang bisa menguasai pasar atau monopoli biasanya ya, maka dia bisa menguasai perekonomian. Jadi manusia ekonomi itu memburu profit sebesar-besarnya. Kalau dalam ekonomi Islam, paradigmnya adalah Al-Quran dan Sunnah atau Syariah yang berbasis manusia muslim, Islamic man. Bedanya kalau Islamic man adalah dia benar memburu profit, cuman profit ini tidak berlaku di dunia saja, tapi juga di akhirat juga. Jadi selain berburu profit yang standar atau yang normal, jadi tidak memburu materi saja, tapi juga dari materi itu harus ada unsur keberkahan. Jadi kalau kita ada kewajiban dalam membayar zakat, infak, dan sedekah. Jadi kalau sudah masuk ke nisab dan haulnya, maka setiap orang muslim harus mengeluarkan zakat, dan zakat ini nanti yang akan memeratakan pendapatan dalam suatu negara. Jadi keuntungan ini tidak hanya keuntungan pribadi, tapi juga keuntungan untuk semua orang, seperti itu dalam Islam. Landasan filosofisnya adalah khalifah Allah di bumi. Jadi setiap manusia itu adalah khalifah untuk dirinya sendiri, keluarganya maupun masyarakat. Jadi bagaimana sih kegiatan ekonomi ini dapat bermanfaat untuk kesejahteraan diri sendiri dan orang lain? Semakin bertambah pendapatan semakin bertambah pendapatan yang diperoleh oleh Islamic man, maka akan semakin menambah kesejahteraan bagi lingkungannya, seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Silahkan kerjakan tugas dan jangan lupa kumpulkan tepat waktu. Di situ sudah saya tambahkan video untuk menambah pengetahuan bagi adik-adik semua. Silahkan disimak baik-baik dan kerjakan tugasnya. Jangan lupa dikumpulkan tepat waktu ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Sebelumnya saya sudah menjabarkan sejarah dan bagaimana penjelasan mengenai mikroekonomi, dan saya pikir karena ini kelanjutan, maka saya akan melanjutkan keterangan penjelasan mengenai makroekonomi yang berlandaskan pada video sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar apa sih permasalahan dalam mikroekonomi, yaitu untuk menjawab pertanyaan dari what, how, dan for whom, dimana sebenarnya tujuan akhir dari permasalahan itu adalah bagaimana sih menciptakan suatu usaha atau produk yang bisa diterima atau dicapai oleh daya beli masyarakat sesuai dengan kualitas dan kuantitas produk tersebut. Nah, jika dalam ranah mikroekonomik itu bisa tercapai keseimbangan pasar, artinya setiap penawaran akan memiliki permintaannya masing-masing, maka otomatis keseimbangan pasar itu juga akan berpengaruh pada keseimbangan pasar secara makro, atau kita biasa menyebutnya adalah agregat atau agregat curve. Jadi kurva agregat. Jadi kalau kita bicara kurva permintaan dan penawaran di mikro, maka kita akan berbicara tentang agregat demand dan agregat supply di makro kurva tersebut. Nah, permasalahan makroekonomi itu terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah
permasalahan jangka panjang maupun jangka pendek. Kalau jangka pendek itu adalah bermasalah pada pengangguran. Apa itu pengangguran? Pengangguran itu adalah tidak terserapnya keseluruhan angkatan kerja yang ada di masyarakat. Kemudian permasalahan kedua adalah inflasi. Inflasi ini adalah banyaknya uang yang beredar di masyarakat melampaui barang yang diproduksi dalam suatu negara. Itu nanti untuk penjelasannya akan dijelaskan pada materi yang bersangkutan. Kemudian permasalahan jangka pendek berikutnya adalah ketimpangan neraca pembayaran. Neraca pembayaran ini berkaitan dengan perdagangan internasional. Jadi neraca pembayaran itu tidak seimbang. Jadi biasanya defisit yang menjadi permasalahan, surplus pun juga tidak bagus kalau terlalu banyak. Jadi defisit itu adalah berarti kita lebih banyak ngimpor daripada ekspor. Nah, itu tidak bagus untuk perekonomian suatu negara. Kemudian untuk permasalahan jangka panjang itu berkaitan dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kalau pengangguran, inflasi, ketimpangan neraca pembayaran itu tidak dapat diatasi, maka akan berpengaruh pada pendapatan masyarakat maupun pendapatan nasional. Nah, jika pendapatan nasional dan pendapatan masyarakat itu tidak bisa dinaikkan atau ditingkatkan, maka otomatis pertumbuhan dan pembangunan ekonomi pun juga akan terhambat. Nah, kita lebih tahu kan, kita sering dengarkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara menurun, apalagi pada masa pandemi seperti ini ya. Jadi pertumbuhan ekonomi wajar saja jika menurun. Karena apa? Karena setiap penawaran terkadang tidak diimbangi dengan permintaannya. Karena kebijakan protokol kesehatan ini menyebabkan masyarakat harus berada di rumah dan membatasi segala interaksi-interaksinya, sehingga mereka pun juga memikirkan ketahanan pangan yang ada dalam suatu yang ada di keluarganya, seperti itu. Nah, ini jangka pendek, yang ini juga jangka panjang. Kemudian dalam pembahasannya kemarin kita bicarakan ilustrasi mengenai mikroekonomi dan makroekonomi. Kalau kita bicara mikroekonomi berarti kita bicara tentang satu pohon. Tapi kalau kita bicara tentang makroekonomi berarti kita bicara tentang hutan atau kumpulan-kumpulan dari bermacam-macam pohon. Nah, ekonomi ini kalau kita bicara tentang makro. Nah, makroekonomi itu bicara tentang agregat atau totalitas keseluruhan. Jadi sudah melibatkan pemerintah dan rumah tangga luar negeri. Sektor bisnis, sektor luar negeri, bicara tentang ekspor Indonesia lagi, sudah tidak bicara tentang berapa pendapatan yang diperoleh oleh individu produsen, tapi kita sudah berbicara tentang berapa pendapatan suatu negara yang diperoleh dari ekspor, misalnya seperti itu. Nah, kita bicaranya variabelnya antara lain adalah produk domestik bruto, kemudian tingkat pengangguran, kemudian tingkat pendapatan, pengeluaran agregat, tingkat konsumsi rumah tangga, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita sudah bicara tingkat, itu berarti kita sudah bicara keseluruhan. Tapi kalau kita hanya bicara tentang keuntungan atau pengeluaran, itu kita bicara tentang mikro atau satu individu saja. Kita juga bisa bicara tingkat harga. Kalau kita bicara tentang tingkat harga, berarti kita bicara tentang harga yang berlaku secara agregat. Tapi kalau kita berbicara tentang harga sepatu, berarti kita berbicara tentang satu pelaku saja. Nah, kalau kemarin kita sudah berbicara tentang rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, nah ini merupakan pembahasan ranah mikroekonomi. Tapi kalau kita sudah berbicara tentang peran pemerintah, kemudian transaksi dengan masyarakat luar negeri, berarti kita sudah bicara tentang makro. Nah, peran pemerintah di sini itu bisa sebagai pelaku, bisa sebagai regulator. Jadi kalau terjadi kegagalan pasar, misalnya terjadi inflasi yang sangat tinggi, pemerintah berhak untuk membuat sebuah kebijakan untuk mengatasi harga yang melambung tinggi tersebut agar bisa turun kembali dan bisa terjangkau oleh masyarakat. Nah, itu ketika dia sebagai pelaku, maka pemerintah pun juga melakukan belanja
ya, bisa belanja ke faktor produksi karena pemerintah juga memiliki BUMN, BUMD dan lain-lain sebagainya, juga bisa memproduksi. Jadi perusahaan pemerintah tersebut bisa memproduksi output juga dan jual di pasar barang dan jasa, seperti itu. Nah, masyarakat luar negeri, bagaimana hubungannya kita dengan masyarakat luar negeri? Masyarakat luar negeri bisa berperan sebagai buyer atau pembeli atau konsumen dari pasar faktor produksi maupun pasar barang dan jasa, juga menyediakan berbagai faktor produksi berupa modal diinvestasikan ke perusahaan atau ke rumah tangga yang menyediakan faktor produksi, kemudian menggunakan tenaga kerja dari suatu negara. Kalau kita menyebutnya TKI atau TKW, itu berarti kita menawarkan faktor produksi berupa tenaga kerja ke luar negeri. Kemudian orang luar negeri banyak yang investasi ke bank, lewat bank ya, perusahaan perbankan dan lain-lain sebagainya. Nah, seperti itu hubungannya. Oke, saya kira yang ini sudah saya jelaskan. Itu gambaran umum dari permasalahan makroekonomi. Oke, sekian untuk tambahan penjelasan untuk makro. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan dan silahkan mengerjakan tugas yang telah diinstruksikan. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.